Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and hater. Salam cerdas Indonesiaku. Bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini. Pada kali ini saya akan membahas aspek legal dari VTube, Ford FX, edisi cash, dan like share yang banyak diminta oleh teman-teman. Untuk itu sebelum saya mulai, bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, lovers dan hater yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, bunyikan loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, saya mulai saja bahasan saya mengenai aspek legal tersebut. Silakan ikuti video saya ini sampai habis, jangan di-skip, sehingga Anda bisa mendapatkan pengertian yang utuh, komprehensif mengenai apa itu money game Ponzi, sehingga di kemudian hari Anda juga bisa dengan mudahnya menganalisa model-model bisnis seperti ini yang bisa membahayakan keuangan Anda. Oke, pertama kali saya akan membahas mengenai aspek legal dari VTube. Ketika saya membahas VTube, banyak pejuang-pejuang VTube yang berkilah bahwa VTube sudah punya izin kok dari Kemenkominfo dan OJK. Saya tidak tahu entah mereka dibohongi oleh para upline mereka atau sebenarnya mereka sudah tahu tetapi mereka pura-pura tidak tahu dan terus saja ngotot bahwa VTube itu sudah punya izin-izin yang diperlukan. Bahkan tidak jarang para pejuang VTube ini sering kebakaran jenggot, menganggap bahwa saya menjelek-jelekan VTube. Bahkan ada yang mengancam saya, mau memperkarakan saya berdasarkan Undang-Undang ITE katanya. Silakan saja. Saya tegaskan ya, seumur hidup saya tidak pernah memfitnah atau menjelek-jelekan sesuatu yang memang sebenarnya sudah jelek. Kalau sesuatu itu bagus, tidak akan saya fitnah menjadi jelek. Begitu juga kalau itu sudah jelek, tidak akan saya fitnah menjadi bagus. Oleh karena itu, saya selalu menyampaikan fakta apa adanya, mencoba memberikan pencerahan-pencerahan agar masyarakat tidak mudah dibodohi dan terus ditipu oleh praktek-praktek money game Ponzi seperti ini. Sebagai catatan, saya pernah menggagas sebuah gerakan yang dinamakan TAMPOL, singkatan dari Tim Advokasi Masyarakat Pengguna Jalan Tol pada tahun 2007. Pada waktu itu saya menggugat 12 pihak termasuk pemerintah. Anda bisa lihat, Anda bisa search di Google, Anda masukkan saja TAMPOL, TAMPOL spasi, kemudian nama saya Chandra spasi Teja. Anda akan melihat rekam digital saya yang masih ada di internet dan di dunia maya. Di situ saya karena geram dan gemasnya mewakili aspirasi masyarakat atas ketidakadilan kenaikan jalan tol. Nah, Anda bisa lihat di sini, Anda bisa lihat salah satu contoh kalau Anda search, Anda akan menemukan di Detik News. Anda akan lihat di situ TAMPOL dan penggagasnya yaitu saya sendiri. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi dengan kata lain, saya pernah kok menjadi aktivis sosial masyarakat. Dan sekarang saya kembali lagi untuk urusan money game seperti ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers dan hater, supaya tidak ada lagi dusta di antara kita, maka pada kesempatan kali ini, saya akan perlihatkan kepada Anda semua fakta-fakta otentik yang saya punya. Oleh karena itu, mari kita lihat sebuah email yang saya kirimkan ke OJK pada tanggal 27 Oktober. Kita lihat sebentar lagi di sini Anda lihat rekaman dari email yang saya kirim. Pada tanggal 27 Oktober situ. Saya kirimkan kepada konsumen@ojk.go.id dan waspadainvestasi@ojk.go.id pada tanggal 27 Oktober pukul 2.45 sore. Di situ saya berikan video saya untuk direview oleh OJK dan mempertanyakan keabsahan mengenai VTube yang sebenarnya saya sudah tahu. Tak lama kemudian, pada pukul 3.23 sore juga, tidak sampai 1 jam, email saya langsung dijawab oleh konsumen@ojk
.go.id. Di situ dikatakan bahwa perusahaan yang menjalankan VTube termasuk dalam daftar entitas yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi dari OJK. Di situ dikasih juga siaran persnya. Kalau Anda nanti klik, Anda ketik itu, Anda bisa klik, Anda bisa melihat bahwa perusahaan yang menjalankan VTube itu pada tanggal 7 Juli 2020 sudah dikatakan tidak memiliki izin yang sesuai. Oleh karena itu, dikatakan juga di sini, VTube diminta untuk menghentikan operasinya karena disebut sebagai entitas yang ilegal. Harus menghentikan kegiatannya sampai diperoleh perizinan yang diperlukan. Artinya sejak 7 Juli sampai 27 Oktober ketika email saya yang dijawab, VTube tidak punya izin. Oke, jadi fakta ini jelas bahwa VTube itu pada dasarnya ilegal. Nah, kemudian di sini dikatakan juga bahwa, wah, Bapak selama ini selalu menjelek-jelekan. Saya tidak pernah menjelek-jelekan VTube kok. Saya memberitahu apa adanya. Dan OJK pun juga menyatakan bahwa itu ilegal dan sudah diminta berhenti oleh OJK. Coba bayangkan jika OJK bertindak tegas dan segera memberhentikan operasi VTube melalui pihak yang berwajib. Apakah Anda masih punya kesempatan untuk menjual VP Anda? Perhatikan, apakah Anda bisa menjual VP Anda? Coba pakailah akal sehat Anda. Ketika Anda bermain VTube, Anda sebenarnya tidak dibayar oleh perusahaan tersebut. Anda hanya mendapatkan tanda kutip mata uang angin yang namanya VP, viewpoint. Kenapa saya katakan mata uang angin? Mata uang angin ini harus Anda jual ke exchange counter yang dibeli oleh member lainnya. Saya tidak bahas mengenai bisnis plannya yang detail lah. Saya berbicara mengenai bagaimana menjual mata uang yang namanya mata uang angin itu yang disebut VP kepada member lain dan dipotong komisi 25-50%. Oke? Nah, di sini jelas bahwa kalau pada suatu saatnya nanti tidak ada yang beli VP, kemana Anda jual VP Anda? Jadi, sudah jelas sekali lagi itu ilegal. Nah, saya kasih lagi bukti kalau Anda tidak percaya. Di sini Anda bisa lihat lagi sebuah sertifikat dari Kominfo yang sering digadang-gadang oleh pejuang VTube sebagai izin yang dimiliki oleh VTube yang katanya sudah berizin dan bebas beroperasi. Itu tertanggal 10 Maret 2020. Tapi jangan lupa, tadi di email dari OJK, sejak Juli, tepatnya tanggal 3 Juli, VTube ini sudah dinyatakan ilegal dan diminta untuk berhenti. Nah, kemudian OJK juga meminta Kominfo untuk mencabut izin ini. Nah, kita lihat yang berikutnya. Kemudian pihak VTube di sini kalau kita lihat di websitenya, Anda lihat yang saya lingkar-lingkar merah itu tetap mencantumkan sertifikat dari Kominfo. Di situ juga dikasih linknya atau tautannya. Nah, menarik di sini. Kalau kita klik tautannya yang diberikan di website VTube itu, apa yang kita dapat? Kita dapat halaman seperti ini. Halaman yang menyatakan bahwa halaman itu error. Error berapa? 404. Apa artinya error 404? Artinya izin itu sudah dicabut, maka tidak ada lagi di website Kominfo. Nah, kenapa tadi yang dikatakan tidak bisa diakses lagi atau error 404? Alasannya adalah, kita lihat lagi di sini. Karena izinnya sudah dicabut sesuai anjuran dari Satgas Waspada Investasi dari OJK. Karena sudah dinyatakan ilegal. Maka ketika Anda cek izinnya, tak ada lagi di halaman Kominfo. Cukup ya, bukti-bukti yang tak terbantahkan bahwa VTube itu jelas-jelas ilegal. Selain itu, sehari kemudian saya juga mendapatkan berita di media-media. Anda bisa cek. Ada 154 investasi bodong yang
dikatakan ilegal oleh OJK melalui Satgas Waspada Investasinya. Sebagian ada money game yang sudah saya bahas dan sudah tutup. Jadi dengan kata lain, yang diumumkan beberapa diantaranya sudah tutup, keburu tutup. Antara lain seperti JD Union, Alimama Palsu, Share4Pay, GoIns, Binomo, Olimtrade, IQ Option, FBS, dan lain-lain. Anda bisa lihat di sini di daftarnya yang ada 154 maksud saya. Nah, kita lihat di sini satu persatu. Di sini di nomor 11 Anda lihat ada Ford FX yang banyak diminta oleh sahabat-sahabat yang nanti akan saya terangkan. Di sini tabel aslinya nomor 11 Ford FX. Kemudian ada juga edisi cash. Edisi cash Anda lihat di sini di nomor berapa itu? Nomor 31 ya. Bentar, saya lihat di sini. Di nomor 31 betul. Edisi cash termasuk yang banyak ditanyakan juga dinyatakan ilegal. Di sini tabelnya Anda lihat nomor 31. Kemudian ada juga yang juga banyak ditanyakan oleh teman-teman. Anda bisa lihat di sini di nomor 150 yaitu like share yang sudah saya bahas juga di video saya terdahulu. Ini tabelnya 150 like share juga dinyatakan ilegal. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita sudah lihat bahwa sebenarnya OJK juga memantau permainan-permainan atau investasi-investasi bodong seperti ini. Nah, soal VTube dan like share, karena sudah saya ulas, saya tidak ulas detail lagi. Saya akan ulas Ford FX yang ada di tabel di nomor 11 dan edisi cash yang ada di nomor 31 yang juga banyak ditanyakan oleh teman-teman. Nah, Ford FX itu menawarkan sebuah bisnis online di bidang trading forex, indeks, dan cryptocurrency dan menjanjikan income pasif 1% per hari kerja bagi kaum rebahan. Mengerti kan kaum rebahan? Yang katanya cuma tiduran aja dapat duit. Oke, setor uang, tidur, dapat duit. Itu kaum rebahan. Nah, jika kaum rebahan ini mau aktif sedikit, katanya ada tambahan lagi 10%. Yaitu jika kaum rebahan ini aktif mengajak teman-teman untuk bergabung. Jadi diajak teman-temannya bergabung, dengan kata lain kalau istilah saya, menjerumuskan ke dalam permainan Ford FX ini. Ikut bersama-sama Anda terjerumus. Nah, bagi Anda yang mengerti bisnis trading forex, indeks, atau cryptocurrency, mendengarkan tawaran dari Ford FX ini, otomatis akan tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa di dalam trading forex, indeks maupun cryptocurrency, keuntungan itu tidak pasti. Orang bisa untung juga bisa rugi, bahkan bisa rugi besar. Jadi tidak pasti, tidak ada trading forex, indeks atau cryptocurrency yang dijamin keuntungannya 1% per hari. Jadi orang yang ngerti langsung ketawa. Tetapi beda dengan orang yang punya uang lebih atau uang banyak, tidak ngerti permainan ini dan terpincut oleh ajakan teman-temannya. Dia taruh uangnya karena mau dapat uang cepat. Karena dia pikir kalau taruh deposito paling berapa sih setahun? 6%. Ini sehari 1%. Setahun bisa 200%. Wah, why not kita tanya kan? Nah, begitu juga orang yang, mohon maaf, yang sama sekali nggak ngerti, terus dibodoh-bodohi mengenai trading forex, indeks, dan cryptocurrency ini. Dan mereka pikir, ya agak susah sekarang cari uang di zaman pandemi. Udahlah, saya ikutan. Nah, disinilah maka mereka ini yang kena tipu. Oke? Nah, bisnis trading forex, indeks, dan cryptocurrency adalah suatu bisnis yang beresiko tinggi. Nah, jadi Anda patut pertanyakan kepada perusahaan ini atau Ford FX ini, dari mana mereka bisa menjanjikan 1%? Kalau Anda tidak percaya, tanyakan kepada teman-teman atau orang-orang yang sering melakukan trading di bidang forex. Pasti mereka juga akan tertawa. Oke? Mungkin yang mengajak Anda, merayu Anda bahwa, weh, jangan salah, ini Ford FX ini dikelola orang yang ahli, canggih, yang tidak seperti bisnis biasanya. Ya biasalah, orang yang mau menarik ini tentu menawarkan sesuatu yang seakan-akan berbeda dengan bisnis yang sudah berjalan. Ya, kalau Anda masih tidak percaya apa yang saya katakan, silakan saja Anda bergabung. Nah, tentu mereka memberikan bukti-bukti bahwa saya sudah dibayar kok, inilah bukti transfernya.
Ya tentu pasti FortFX memberikan pembayaran kepada orang-orang di awal supaya ada bukti gitu loh. Ini ada pembayaran sehingga seakan-akan bisnis ini legal, bisnis ini membayar. Tetapi itu hanya segelintir orang yang menerima uang. Akan lebih banyak lagi nanti pada saatnya orang yang tidak menerima uang. Oke? Nah, bagaimana seakan-akan FortFX ini bisa menjanjikan keuntungan 1% per hari dari investasi yang Anda taruh? Jadi itu yang perlu Anda pertanyakan. Begitu juga dia memberikan bonus terhadap orang-orang yang Anda jerumuskan. Menarik di sini, di level pertama atau orang yang pertama atau langsung Anda rekrut, Anda mendapatkan 10%. Kemudian di level 2 yang direkrut atau dijerumuskan oleh orang yang Anda jerumuskan di bawah Anda, berarti level kedua, Anda dapat di sini lumayan 1%. Oke? Level 3 0,5%, level 4 0,3%, level 5 0,2%, level 6 sampai level 35 Anda dapat 0,1%. Menarik ya? Nah di sini iming-imingannya luar biasa. Selain Anda dapat keuntungan pasti, dapat lagi bonus jika Anda menjerumuskan orang. Luar biasa. Jadi jelas ini secara kasat mata adalah money game Ponzi. Maka itu jelas dinyatakan ilegal oleh OJK. Nah, sekarang mari kita lihat mengenai EDC case yang juga banyak ditanyakan oleh teman-teman. Nah, bagaimana EDC case ini bisa dinyatakan ilegal juga oleh OJK? Nah, EDC case menawarkan bisnis menambang cryptocurrency yang namanya EDC blockchain. Nah, di sini kita lihat. Nah, adapun proses menambang cryptocurrency nanti akan saya jelaskan lebih detail ketika saya membahas mengenai cryptocurrency yang populer yaitu Bitcoin. Singkat cerita begini, proses penambangan atau mining dari cryptocurrency adalah suatu proses di mana orang membantu, sebut saja demikian ya supaya lebih mudah, transaksi yang menggunakan cryptocurrency tersebut sehingga dia mendapatkan imbalan. Begitu dulu. Nanti kita akan bahas lagi lebih detail di video berikutnya. Nah, di sini proses menambang cryptocurrency pada dasarnya sebuah bisnis yang returnnya, kalau Anda cek dengan orang-orang yang sering melakukan penambangan cryptocurrency apalagi yang populer yang Bitcoin, hasilnya tidak seberapa. Bahkan kadang-kadang kalau mereka salah konfigurasi alatnya, maka yang dihasilkan bisa lebih kecil dari modalnya karena dia harus bayar listrik, sewa server, dan seterusnya. Oke? Kemudian yang ditambang juga bukan Bitcoin yang terkenal. Yang ditambang di sini adalah EDC blockchain, suatu cryptocurrency sampah atau sebut saja koin sampah. Kenapa disebut koin sampah? Nah, nanti saya akan jelaskan. Nah, oleh karena itu bagaimana mungkin orang menambang koin sampah bisa dapat 0,5% keuntungan per hari? Ya mungkin kan? Menambang cryptocurrency yang sudah populer saja belum tentu bisa dapat 0,5% per hari. Apalagi ini koin sampah. Sebentar saya akan jelaskan. Jadi Anda tidak perlu menjadi orang yang super jenius untuk bisa menyimpulkan bahwa EDC case ini adalah tipu-tipu. Oke? Nah, mari kita lihat di sini. Di diagram sini. EDC blockchain adalah sebuah koin kripto sampah yang saya katakan tadi, yang orang bule bilang shit coin. Mohon maaf kalau agak kasar, tapi demikian yang dikatakan oleh orang bule. Harganya Anda bisa lihat di situs coingecko.com, Anda bisa lihat di sini. Dari 26 Agustus tahun 2016, harganya 1.738,7 sen. Itu harga tertingginya, yaitu 26 jutaan kalau dikonversikan dengan kurs 15.000. Kemudian pada tanggal 1 November itu menjadi 0,059724 dolar saja, atau dengan kurs 15.000 hanya 895 rupiah pada tanggal 1 November. Artinya kalau orang yang invest 26 juta pada 26 Agustus 2016, maka pada tanggal 1 November 2020 hanya tinggal 895 rupiah, alias anjlok lebih dari 99,99%.
minus 99,99%. Jadi bagaimana mereka bisa menjanjikan keuntungan 0,5% per hari? Nggak masuk akal. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, lovers and haters sekalian, di sini dikatakan edisi cash menjanjikan sesuatu yang disebut edisi cash itu sendiri dari hasil menambang koin yang namanya edisi blockchain yang saya sebut koin sampah itu. Dikatakan bahwa harga edisi cash itu tetap 20.000. Kalau beli jualnya 15.000. Jadi bagaimana mungkin harganya bisa tetap kalau harganya yang ditambang itu berfluktuasi hebat, nggak masuk akal. Jadi menambang koin yang benar saja, atau dalam arti ini cryptocurrency yang benar seperti Bitcoin, hasilnya aja sedikit. Jadi bagaimana dia bisa memberikan keuntungan fix 0,5%. Nah, samping itu edisi cash juga memberikan bonus-bonus tambahan seperti bonus merekrut orang dan seterusnya. Jadi yang menang dari permainan-permainan seperti ini jelaslah maling. Orang-orang yang masuk pertama dan menjerumuskan orang-orang berikutnya untuk dimalingi uangnya. Oleh karena itu, janganlah terlalu polos banget atau mohon maaf bodoh banget mau tertipu oleh orang-orang yang menawarkan keuntungan cepat seperti ini. Orang-orang yang taat beragama seharusnya stop bermain money game seperti ini. Dan saran saya bagi Anda yang sempat dibodohi dan masuk ke dalam permainan-permainan seperti ini, segera tarik semua uang Anda sebelum segalanya terlambat. Karena sudah dinyatakan ilegal. Bagi yang belum join, jangan join. Kecuali Anda bodoh banget sudah mendengarkan penjelasan ini, masih tetap mau join. Atau Anda benar-benar punya mental yang maling banget, yang tega mau mencuri uang-uang yang Anda akan teman-teman yang akan Anda jerumuskan. Demikian tips saya pada kali ini. Share video ini kepada teman-teman Anda kalau Anda rasa video ini bermanfaat supaya mereka terhindar permainan money game yang sudah dinyatakan ilegal oleh OJK. Terima kasih.